Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan studi kasus dengan judul Bakso Sapi Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Alexandra Ngau dan teman saya Desi Andriani, Irene Ayuntina Bite, Maria Dolorosa DE, dan Yulita Yelsni Ako. Di sini kami akan menjelaskan ada beberapa aspek yang terdiri dari satu profil usaha, aspek teknis dan teknologi, aspek keuangan, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan SDM, aspek hukum atau legalitas, aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan hidup. Untuk profil usaha, nama usaha Bakso Sapi Nusantara, alamat usaha Jalan Abdul Muiz nomor 58, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Bentuk usaha UMKM, tahun berdiri tahun 2024, pengelola usaha Mas John dan Mbak Neni, jumlah karyawan 2 orang. Aspek teknis dan teknologi terdiri dari satu, lokasi usaha tepatnya di Jalan Abdul Muiz nomor 58 Jakarta Pusat, peralatan produksi dan pendukung, tata ruang, dan teknologi penunjang operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Iren. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama, modal awal. Komponen yang pertama yaitu renovasi tempat usaha dengan estimasi biaya 10 juta, peralatan dapur, kompor, panci, mesin giling 12 juta, meja kursi plus etalase 6 juta, bahan baku awal 2 juta, total modal awal sebesar 30 juta. Berikut biaya operasional. Komponen yang pertama adalah sewa ruko sebesar 5 juta, gaji karyawan 2 orang dengan 2,5 juta sebesar 5 juta, listrik plus AC plus freezer sebesar 1.200.000, air dan pengangkutan sampah 300, bahan baku bulanan 1.000 porsi 10 juta, gas LPG dan bumbu tambahan 1 juta, kemasan sendok, tisu dan lain-lain 500, biaya layanan online GrabFood sebesar 500, biaya tak terduga sebesar 500.000, dengan total biaya operasional sebesar 24 juta. Berikut omset dan laba. Untuk keterangan penjualan 30 porsi dengan harga 30.000, perhitungan 900.000 dikali 30 hari sebesar 27 juta. Penjualan 20 porsi dengan harga 35.000 per hari, 35.000 per porsi, untuk perhitungan 700.000 dikali 30 hari sebesar 21 juta. Total omset bulanan sebesar 48 juta. Biaya operasional bulanan sebesar 24 juta. Laba bersih per bulan sebesar 24 juta. Yang berikutnya ada BEP. Biaya tetap bulanan sewa gaji listrik dan air adalah 12 juta. Harga jual rata-rata 30 ditambah 30.000 ditambah 20 dikali 35.000 sama dengan 900.000 ditambah 700.000. Sama dengan 1.600.000 per 50.000 sama dengan 32.000. Biaya variabel per porsi 10.000. Margin keuntungan per porsi 32.000 dikurangi 10.000 sama dengan 22.000. Perhitungan BEP sama dengan biaya tetap margin per porsi sama dengan 12 juta per 22.000. Hasilnya 545.000 sekitar 18 porsi per hari.
Yang berikutnya ada ROI. ROI sama dengan modal awal per laba bersih bulanan. Modal awalnya 30 juta dan laba bersihnya 24 juta. Dibagi menjadi 1,25 bulan, usaha ini diproyeksi dapat balik modal dalam waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, tergolong sangat cepat untuk ukuran UMKM makanan. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. 1. Produk. Menawarkan bakso sapi dengan cita rasa khas, kuah gurih dan varian menu. Ada bakso urat, bakso isi keju, dan bakso telur. Menjaga kebersihan, kualitas bahan, dan konsistensi rasa. Rencana pengembangan produk berupa bakso beku atau frozen food, siap masak untuk konsumen rumah tangga. Yang kedua, harga. Penetapan harga kompetitif 30.000 sampai 35.000 per porsi, berdasarkan kalkulasi biaya dan margin keuntungan. Menyediakan paket hemat, diskon pembuka, dan promosi musiman untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, tempat. Lokasi strategis di Jalan Abdul Muiz yang dekat dengan sekolah, kantor, dan pemukiman. Sistem penjualan langsung di tempat, serta layanan online delivery melalui GoFood dan GrabFood. Rencana distribusi bakso beku mulai melalui marketplace dan reseller lokal. Yang keempat, promosi, rekomendasi antara pelanggan. Yang kelima, pelayanan ramah, cepat dan bersih dari seluruh staf. Pelatihan pelayanan pelanggan secara berkala agar tetap profesional dan efisien. Yang keenam, proses. 1. Proses penyajian cepat dan terstandarisasi. Yang kedua, sistem pemesanan online yang mudah dan responsif. Yang ketiga, pengemasan produk yang higienis, terutama untuk bakso beku. Yang keempat, bukti fisik atau physical evidence. Yang kelima, desain warung yang bersih, rapi, dan menarik secara visual. Yang keenam, seragam karyawan dan branding logo di semua kemasan. Yang ketujuh, testimoni pelanggan yang dipajang di tempat usaha. Selanjutnya, ada aspek manajemen dan SDM. Usaha ini bersifat perseorangan, jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bersama bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya ini. Terhitung sejak 2024, usaha ini berdiri, semua hal masih dikerjakan secara mandiri oleh owner, mulai dari pemilihan bahan baku, ide merangkai, mencari referensi, hingga promosi dijalankan sendiri oleh owner, karena owner masih merasa sanggup mengerjakannya seorang diri. Aspek hukum dan legalitas. Dalam aspek legalitas, usaha bakso sapi Nusantara diketahui telah memiliki izin usaha dari pemerintah setempat seperti surat keterangan usaha atau SKU yang diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan. Izin ini menunjukkan bahwa usaha telah dikenal secara administratif oleh aparat wilayah dan telah menjalankan kegiatan secara terbuka di lingkungan masyarakat. Namun demikian, untuk perizinan lain seperti nomor induk berusaha, izin edar PIRT, atau sertifikasi usaha lainnya, belum ada informasi yang dapat dipastikan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Dilihat dari aspek ekonomi dan sosial budaya, usaha bakso sapi Nusantara telah memberikan kontribusi nyata di lingkungan sekitar, baik dengan menyerap tenaga kerja lokal maupun sebagai bagian dari aktivitas sosial masyarakat sehari-hari. Usaha ini tidak hanya memberi nilai komersial, tetapi juga memperkuat identitas budaya melalui sajian kuliner Nusantara tradisional. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Usaha bakso sapi Nusantara memberikan perhatian terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Usaha ini menerapkan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab untuk menghindari pencemaran lingkungan sekitar. Sampah organik dan sisa bahan makanan diolah dengan cara yang ramah lingkungan, seperti pemilahan limbah basah dan kering, untuk kemudian didaur ulang atau dibuang sesuai
prosedur yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahan baku dipilih secara efisien agar mengurangi pemborosan dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Kesimpulannya, usaha bakso sapi Nusantara merupakan usaha kuliner UMKM yang bergerak di bidang makanan siap saji dengan keunggulan pada cita rasa khas bakso sapi, sambal spesial, dan kuah rempah. Berdiri sejak tahun 2024 dan dikelola langsung oleh pemilik, usaha ini menunjukkan perkembangan yang pesat melalui pembukaan gerai di lokasi strategis Jakarta Pusat, serta perluasan pemasaran secara online, yaitu melewati GoFood dan GrabFood. Dari aspek teknis dan teknologi, usaha ini telah cukup modern, memanfaatkan peralatan semi-otomatis dan sistem kasir digital sederhana. Dari sisi keuangan, usaha ini menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan proyeksi balik modal hanya dalam waktu 1-2 bulan. Dari aspek pasar, lokasi strategis dan segmen pelanggan yang luas mendukung potensi pasar yang kuat. Strategi pemasaran dilakukan secara aktif melalui media sosial dan layanan pemesanan online. Untuk saran, 1. Lengkapi legalitas usaha, seperti nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat PIRT, dan izin BPOM atau halal MUI, agar usaha dapat berkembang secara formal dan memiliki kepercayaan lebih di mata konsumen maupun investor. 2. Kembangkan produk dan inovasi, seperti bakso kemasan beku atau variasi menu, misalnya bakso isi keju, bakso urat, agar menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, tingkatkan branding digital dengan lebih aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan layanan review pelanggan agar dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi usaha. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.